Hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So, yep. Nah, di video kesempatan kali ini akhirnya gue membuat konten lagi. Dan konten kali ini adalah review rotasi atau resi. Resi ini merupakan adalah konten dimana gue mereview rotasi atau reaction dari tim-tim yang sedang bertanding di kompetitif, entah itu lokal maupun internasional gitu ya. Dan kemarin kan gue udah bahas tuh beberapa tim, dan kemarin gue juga sempat bahas untuk tim Red Canids kalau nggak dari Brazil. Untuk sekarang sesuai janji gue bakalan review rotasi dari tim Thailand atau dari Free Fire Pro League Thailand, yaitu EVOS Thailand. Bah, dari namanya aja udah sama gitu, sama-sama EVOS. Dan kebetulan setelah gue pantau-pantau, ini tim sama-sama kerat, sama-sama kuat banget. Bisa jadi satu ancaman juga, karena kalau kita ingat-ingat lagi, kemarin EVOS Thailand juga salah satu tim yang benar-benar mengancam gitu ya. Dari segi gaya bermain, dulu juga di FFI juga kerasa banget pressure-nya, dan kemarin juga FFCS juga salah satu contender juga bisa dibilang. So, sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue mau kalian untuk pencet tombol like, tombol share, dan juga tombol subscribe ya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten dari gue. Oke? Gue kasih waktu kalian untuk subscribe channel gue. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much buat yang udah subscribe ya. Thank you. Oke, so without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam videonya, oke? Oke, Blay. Jadi ini pesawat dari arah mana nih? Arah Forge menuju ke arah Marble Works. Dimana kalau kita perhatikan, sebentar. Ini tim-tim yang bermain ada FW Esport, New Gen X, EVOS Esport, Pencil PC Esport, Memorial Gamer, King of Gamers Club, KOG, Caramel, Delta X, CGGG, Jerza, Kill, Xavier Esports, dan Mindset. Ini Xavier Esports nih ada Punggot nih. Punggot pindah ke Xavier Esports. Kalian lihat tuh. Punggot. Ini KOG kayak biasa. Remote host semuanya dia yang jabanin. Ini kayak EVOS kalau di Indo nih. Remote host dia yang ngamanin. Terus tadi ini EVOS kayak kalau turun dari sini berarti Marble nih dia, Marble. Emang dia biasanya Marble soalnya. Kita awali dengan early game dimana ada satu tim ketemu, yaitu teman-teman dari ini nih, apa, Memorial Gamer atau EVOS MG. Dulunya EVOS MG, ini cuman udah nggak sama EVOS jadi Memorial Gamer doang. Nah, ini abang-abang jago ini, kalau kita perhatikan secara skill set, dari skill karakter, pemilihan skill karakter masih sama ya. Cuman emang di sana tuh lebih menekankan Hayato nih, Hayato gitu. Emang kalau di luar gua lihat kayaknya Shiro belum keluar dah. Kayaknya ini masih lebih ke arah udah keluar tapi belum boleh dipakai di turnamen. Gila, ini KRM ini salah satu tim yang suka berantem early juga gitu kan. Sampai era natakin habis teman-teman dari Memorial Gamer. Datang lagi disamperin ya kan. Aduh, susah dan ini udah buat MG. Karena ada PC di sini. Pencil Esports. Si Capcom. Ini kalau gue lihat-lihat sih udah pasti susah buat Memorial Gamer ya. Tapi kita move dulu. Tuh. Ini standing sementara di round keduanya ya. EVOS Esports lagi gila banget. Kalau gue nggak salah ingat dia kemarin buya 3 kali juga gitu. Tapi kita yang kita bahas di ronde keduanya aja. Nah ini lo lihat bener kan sesuai predik gue, si siapa, EVOS ini, EVOS Thailand ini turun di area Brazil sini, pencet lepas pesawatnya ke arah Marble. Enak banget berarti kalau gitu, dia di Marble nggak ketemu siapa-siapa. Semua orang itu penumpukan adanya di tengah map. Terus juga di sini nih di map kanan, bener-bener satu pulau Marble punya EVOS sendiri. Di sini kalau perhatikan ada DX, ya kan, Delta X sama KOG tadi kalau kita perhatikan. KOG di atas map. Ini perang lagi nih PC nih. Untuk ketemu teman-teman dari KRM yang tadi sempat natakin Memorial Gamer ya. Mereka tuh kalau gue lihat Thailand aim jarak jauhnya bahaya, setup berantem jarak deketnya juga bahaya gitu. Tuh ya, lo lihat ya, nih EVOS kalau secara geografis dari Marble Works ini dia langsung ngamanin area jembatan.
Ini tempat yang bagus banget karena mengingat dia nggak ketemu siapa-siapa, dia bakal berani ambil jembatan. Karena kan circle-nya masih ngebelah 2 pulau gitu kan. Dia jadi tujuannya ngebegal untuk tim-tim yang datang nih. Kayak misalkan JZ kalau misalkan mau deket-deket jembatan enak nih letakin EVOS. Sama dengan kayak teman-teman dari ini nih, FW nih, tim FW ini kalau ketemu EVOS enak banget tatakinnya. Habis itu EVOS free banget nih di Pulau Marble Works. Tinggal nungguin aja nih orang-orang ini berantem di area Brazil. Terusin. Nah ini harus ketemu nih. Tuh. Nah kan tah itu dia babas. Susah cok itu lo dijaga di jembatan gitu susah. Ini bang nih nggak tahu. Ini by the way kalau lu perhatiin kayaknya mereka nggak pakai gun skin stat ya. Maksudnya gun skin statnya aktif ya apa gimana ya? Ada yang tahu nggak gun skin statnya ini Thailand aktif apa enggak? Karena kalau gue perhatiin kayaknya kayak nggak ada reduce attack speednya gitu atau apa fire rate-nya gitu. Pakai AK Dragon tuh jadi kenceng banget kayak pakai skin. Coba lu lihat aja nanti ya. Ini setupnya EVOS sih asik banget sih. Harus gua akuin ini setup EVOS asik banget. Dilong jaga make sure nih di area ini. Ini choke point-nya. Jadi kalau gini, kenapa Dilong di sini dan biarin sisa 3 temennya di belakang? 3 temennya di belakang tuh untuk nge-cover dia si Dilong dari posisi ini nih, posisi jembatan supaya teman-teman yang dari FW ini kalau seandainya mau nembakin si Dilong kan harus punya effort ke arah sini nih, ke arah patan sini dimana sampai dia si FW bisa lihat Dilong, teman-teman EVOS juga bisa lihat FW. Nah itu baitnya, cara baitnya kayak gitu. Jadi pinter banget nih Dilong nih, naruh di sini setup posisinya. Karena ekspektasi si Dilong udah pasti kalau ada yang mau natakin Dilong, dia harus kepantau oleh teman-teman EVOS yang ada di jembatan. Gitu. Gokil nih EVOS Thailand ya. Secara setup udah mengoutplay musuhnya. Jadi musuhnya harus milih. Musuhnya nih mau natakin yang di tower apa enggak? Kalau musuhnya natakin di tower, dia bisa gambling, bisa gue bilang. Gambling dalam artian lu beresiko juga gitu, ditatakin balik. Nah, ini Juna nih. Juna Dilong the cross tuh aduh. Holdingnya kuat banget, lu lihat ya. Ini mereka benar-benar nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau ngasih celah, ya kan? Nah lama-lama gatal juga nih teman-teman FW nih, ya kan? Kalau lu perhatiin yang di Brazil juga diem-diem aja, tapi KOG menurut gue tuh early sih untuk ngamanin area patan sini, patan aura sini. Dan EVOS malah enak banget pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan ngisir area jembatan sambil nge-scoop. Gila, dia awareness-nya tinggi banget. Nah, ini kalau circle udah kayak gini, kita baca circle sedikit ya. Kayak biasa, ini circle kalau masih pakai tren penumpukan zona atau penumpukan tim, ya udah zonanya berarti ke sini. Nih, masih ke area Brasilia. Terus EVOS harusnya kebagi dikit lah ya. Kita lihat nih, circle kemana. Ya, mana? Nah, gitu ya cara kalian baca zona ya. Atau kalian juga bisa ambil info box biar kalian bagus pembacaan zona kalian. KOG di sini menurut gua cuan gak cuan ya, karena kalau misalkan dia nggak dapat apa-apa di sini udah pasti rugi. Terus yang paling penting di sini kalau lu perhatiin cara dia buat ngamanin zonanya terlalu beresiko. Kayak tadi lu lihat, Jelex saya harus kena danger gitu kan. Danger zone. Pelan-pelan ya kan, lu lihat EVOS tuh masih di jembatan. Nih, gue yakin EVOS harusnya ke sini sih, ke tempatnya si apa? KOG sih. Kalau enggak dia ngamanin area bawah jembatan aja biar apa? Biar tetap aja nih orang-orang yang depan sini nih, yang di luar di atas sini pada berantem dulu. Tuh. Holding, but jadi kayak gini lah ya kurang lebih nanti turnamen internasional, Blay. Holding aja, semuanya holding aja. Nah, ini bocah cari penyakit nih, pakai kaleng nih, ya kan. Habis dari sentral, ya kan, nyari di mana sisa player. Sementara kalau lu perhatiin tadi kan di area deket EVOS tuh, EVOS Thailand ada teman-teman dari si FW ya. Nah, ini FW nih. Dikit lagi temu nih. Harusnya. Udah di setup duluan tuh kan. Udah tahu tuh di golf course ada orang. Terus di situ ada kaleng. Udah tungguin ya teman-teman dari FW ya. Iya, mulai. Tuh. Nembaknya tuh. Ini kayak no skin ya? Apa no skin?
skinnya tuh aktif gitu ya. Enggak pakai gun skin stat ini. Apa gimana? Gue nggak tahu. Tolong mungkin yang lebih tahu coba dikoreksi. Karena ini kelihatannya kayak nggak ada rules no gun skin stat gitu. Jadi skin statnya on. Nah, lu lihat nih setup kayak gini nih. Gimana ceritanya dari CGG ini bisa tadi di sini satu tapi yang satu tetap stay di sini terus yang ini buka jalan gitu. Di situ tadi coba trading sama si Armarmet sama Momo yang pakai kaleng dari sini langsung coba komit ke sini. Yang satu manfaatin patahan di bawah buat mixer yang bawah terus dijaga sama MK juga. Kita lihat setup kayak gini tuh di Indonesia menurut gue juga masih jarang, kalau masih cenderung ngerapat kalau Indonesia. Nah, Momo dapat satu pakai Bareta. Tuh, lu dengerin suara Scar. Kalau Scar pakai apa no gun skin tuh nggak kayak gini ya. Ini Scar skin statnya on nih. Tuh, cepet banget. Nah, udah di momen kayak gini lu harus inget tadi EVOS tuh lagi ada satu di sini di long. Tugas di long buat apa? Buat ngasih info ya kan di tower. Bocah berantem nih ya kan depan. Oke, tiganya langsung udah ngintil datang ke sini nih ke kompon sakti nih. Patahan ini nih sakti banget nih. Untuk make sure orang-orang yang dari area golfer sama sentral lewat situ apa enggak, berantem apa enggak. Udah tatakin dari jauh tuh, the cruise sama the gate pakai speedy enak banget. Dak. Secara apa ya? Secara makro nih Evo sudah bisa gue bilang nge-outplay lagi-lagi, harus gue akuin nge-outplay musuhnya. Nih EVOS Indo, EVOS Thailand, sama kerasnya gitu. Gimana dong? Kalian sendiri lebih yakin sama EVOS yang mana? Nah, ini tim yang menurut gue cukup berbahaya gitu. Apalagi kalau ketemu nanti sama EVOS Indo. Nah, ini EVOS sadar nih. Dia biarin dulu nih, ya kan? Karena dia habis dapat orang rata di area pulau itu, dia reset dulu. Dia sadar nih sisa penumpukannya udah nggak ada di sini lagi, tapi di mapnya Brasilia gitu. Kayak kalau lo perhatiin yang tadi perang, yang dari tadi berantem itu dari Brasilia aja, ya kan? Satu-satu udah mulai pada setup. Terus kayak kalau lo perhatiin nih orang yang ada di sini nih, tim nomor 11 tuh udah nggak bakalan diuntungin dari Xavier Esports. Karena apa tim nomor 12 tuh kalau datang nanti bakal gacor, terus juga tim nomor 10-nya nih si JZ-nya pasti bakal ngintil. Jadi bakal jadi satu hal yang cukup merepotkan menurut gue buat teman-teman dari Xavier. Sementara di saat yang sama EVOS lagi-lagi nunggu aja di jembatan. Nih soalnya KOG-nya geser nih, nggak di batu tuh. KOG-nya geser sedikit ke arah patahan situ. Jadi jarak dari EVOS-nya nggak kelihatan gitu, auto range. EVOS-nya nggak kepantau. Nah, ini yang gue maksud nih. CGG. Aduh, rata. Nah, ini buat yang nggak tahu ya, MS nih Javis sama si Ethan kalau gue nggak salah inget kemarin terakhir ada di Illuminate ya, yang sama Muetop tuh yang player cewek itu. Tapi koreksi kalau gue salah. Nah ini PC. Nah kan lu lihat tuh circle. EVOS tau udah ngamanin area jembatan. Ini area jembatan ya concernnya masih ke arah sana, ke arah tempat tadi KOG. Dan di sini PC atau Pencil Esports ini juga dapat tempat yang bagus menurut gua di halte ini. Karena nggak ke-notice tim lain kecuali EVOS yang komit coba mantau-mantau ke arah sebelah kanan gitu. Dimana di atas nih ada teman-teman dari JZ gitu kan. Ah udahlah. Spray grenade itulah gunanya pet monyet ya. Jauh banget jadi lemparan. Udah susah. Brasilia udah dapat penumpukan ini udah susah banget cuy. Lu lihat circle-nya enggak ada di Brasilia ternyata. Ketarik. Circle ketarik ya kan ke arah area patahan deket EVOS. Sementara depan ada NGX nih kan. Ini dari DX sendiri agak susah juga jadinya untuk masuk circle berikutnya. Karena dia harus ajar KRM-nya dulu, masih ada KRM. Amelnya akhirnya tumbang, tapi dia juga nggak jadi apa-apa juga nih, soalnya di depan masih ada satu tim lagi, si Casper. Nah ini yang gue maksud, kalau Pencil Gamer nggak ketangkep, pasti ketak-tak gitu kan, sama teman-teman dari EVOS. Sudah lu lihat tuh setupnya EVOS, yang dua ngeras, yang dua lagi nge-cover dari belakang, terus yang belakang ini kalau gue nggak salah inget KOG. Ini harusnya dia berani nih buat ngatakin EVOS sama ini Pencil Gamer.
atau pensil e-sport. Oh kan bener KOG. Tapi karena gini tuh, waktunya tuh pas banget. Si EVOS tuh ngeratain pensil e-sport atau pensil gamernya tuh pas banget. Mereka datang nih, si KOG datang, si EVOS-nya kelar, EVOS Thailand kelar. Jadi EVOS Thailand punya momentum buat ngambil patahan. Nah, udah kayak gini. Kalau udah kayak gini, tuh KOG nggak bisa maju lebih jauh. Karena kalau KOG maju lebih jauh, KOG-nya sama aja ngasih badan gratisan kemana? Ke orang-orang yang ada di sini, ke orang-orang yang ada di kolong jembatan. KOG maju dikit aja itu KOG ngasih badan ke orang yang ada di jembatan. Jadi dua orang ini, si The Crew sama satu lagi kawannya itu di depan sini, itu untuk lagi-lagi ngebait. Jago banget. Tuh, Osaka maju dikit, nongol dikit, open field, kelihatan. Jadi mantep banget Blay emang nih, The Gate sama The Cross. Coba centil-centilan ya kan, nunjukin diri. Tuh, KOG bingung. Iya gak? Tuh, karena kagak kepantau posisinya. Nah di sisi lain ini urusan mereka masing-masing nih pada numpuk ya kan. Itulah minusnya kalau lu memilih drop zone atau checkpoint yang mana itu bakal potensial terjadi penumpukan. Ketika nanti circle mental, lu bakal disusahin banget untuk masuk circle berikutnya. Kenapa? Karena di circle selanjutnya, di circle seberangnya udah pasti ada yang nungguin. Gitu. Kayak gini nih, Brazil. Siapapun yang lolos dari sini Brasilia, ini nggak luput dari pantauannya KOG. Apalagi EVOS mungkin yang mau coba ngelebar ke arah sini sebelah kanan. Mungkin aja. Kita lanjut dulu deh. Ini seru juga nih fight-nya nih. Si MS-nya udah jatuh kena 2 orang. Mau nge-revive tapi nggak sempet karena ditatakin sama JLX dari KOG dari jauh. Mantap. Mantap. Udah susah banget nih. Tuh kan, udah. Nah di posisi ini kalau lu perhatiin, lagi-lagi kepecah nih. Si KOG kepecah. Bagus bener tujuan KOG. Tapi kembali, EVOS-nya bener-bener konsisten untuk membagi 2-2. Nah yang di belakang tadi jembatan udah coba regroup jadi 2-2 juga. Enak jadinya. Tuh. Iya kan? Kena tatak balik. Sekarang malah jadi yang ke pojok malah KOG sama teman-teman dari bawah high ground. Dari bawah lower ground. Yang high ground malah ke pojok. Kenapa ke pojok? Karena kalau seandainya dia narik ke arah kiri, itu berarti ke arah bawah sini dong. Iya gak sih? Ke arah bawah sini itu jatuhnya udah open field, dimana teman-teman dari yang Brasilia rumah 7 itu udah enak natakin KOG-nya. Nah, udah gak punya pilihan ini. Osaka nggak punya pilihan, JLX nggak punya pilihan, ya kan? Nah, udah. Ini si Fatman juga bakal natakin juga, nungguin. Tuh, di backstep, sama The Gate. Ini momentum yang akhirnya bisa dimanfaatin sama EVOS Thailand untuk numbangin KOG. Dan circle-nya jalannya kan pas banget nih. Tapi penumpukan tuh masih terjadi di arah rumah 7, rumah kuning depan. Mereka pada sibuk aja. Nah, EVOS masuknya pas banget barengan sama Zona. Ambil gocek-gocek juga ya tentunya ya. Tapi ini emang momentumnya pas, nggak ada yang nengok ke arah bawah. Nah, tahu-tahu EVOS masuk ya kan, dapat 1 balon, atakin, terus juga sisanya 3. Tetap yang gue pelajarin ya, ini si EVOS selalu nyisain 3 orangnya di belakang atau 2 orangnya di belakang, nggak langsung 4-4-nya maju. Bukan meta 4 raser ini, tolong. Jadi yang satu kasih info, di sini ada sekian orang, di sini ada sekian orang, baru temennya 3 milih dia mau masuknya lewat mana. Nah, ini The Gate ngasih bait doang tuh. Nih, The Gate di sini buka gol. Tak, itu ngasih bait ke orang ini supaya orang ini nggak sempat nengok yang ini. Iya gak sih? Nggak sempat nengok teman-teman EVOS yang ini. Kenapa? Karena kalau nanti yang ini nengok ke teman-teman EVOS yang ini, teman-teman EVOS yang ini gagal ngerasnya buat nyibukin orang-orang yang di sini. Lanjut. Mantap The Gate. Jadi kadang glual juga bisa menjadi bait buat musuh lu. Nah, grenadein, habis itu dengan ngancurinnya pakai tembakan. Tuh. Chrononya udah habis, itu info banget. Dan ini di long, di cover sama 2 orang lagi, enak banget jadinya, natakin semua orang dari MS di arah ini ya, di arah rumah lantai 2 Harry Potter nih. Dia ngeras pakai shotgun. Nah, The Gate udah enak nih, tinggal ngeflank, cari di mana sisa orangnya. Abis, udah. All planet banget ya. All planet banget. Genius.
Jadi begitulah ya Blay ya. Ini strategi dari EVOS Thailand menurut gue cukup patut diwaspadai, patut diperhitungkan, dan bisa kita pelajarin juga. Kalau seandainya lu peka dan lu punya chemistry yang bagus sama tim lu, ini bisa lu terapin juga di tim lu. Dan lu harus sadar juga siapa yang harus ngambil peranan yang mana, orang depan apa orang yang jadi buat ngebait, atau siapa shot call yang bisa ngasih decision making untuk teman-teman lu supaya bisa nahan ego buat nyerang, buat nembak gitu. Itu penting banget. Dan yang dilakukan oleh EVOS Thailand tadi menurut gua sangat merepresentasikan gaya bermain objektif, gaya bermain menjebak musuh, sama gaya bermain nggak terdeteksi sama musuh gitu. Kenapa? Karena tadi dari cara dia ngejebak teman-teman dari FW aja itu udah enak banget gitu. Kayak satu si siapa? The Cruz, ya kan, itu dikirim buat satu tower, dia ngestay di situ sambil kasih info, dibikin milih gitu si FW-nya mau maju lebih jauh apa enggak. Nah, hal yang sama juga terjadi tadi pas tadi di area bawah jembatan dekat Brasilia itu kan, di dekat rumah di Batu Besar kan ada si KOG kan. Nah, KOG-nya itu jadi kayak dibikin milih juga sama EVOS, lu mau maju gak lebih jauh. Kalau lu maju lebih jauh lu udah pasti garansi ke knockdown. Kenapa? Karena ya itu tadi, 2 orang di depan buat ngasih bait, ya kan, 2 orang lagi di belakang buat natakin. Begitu. Dan tetap begitu rotasinya EVOS atau formasinya EVOS sampai tadi si KOG-nya ke pojok, ya kan, tau di flank sama yang ini. KOG-nya lagi ke pojok, KOG-nya bias buyar infonya, karena dari yang rumah 7 lagi pada sibuk perang juga. Sampai akhirnya pas nengok ke kanan lagi, udah ada teman-teman dari EVOS The Crush sama The Gate langsung ngeras. Itu kan 2, tapi kembali lagi gitu. Itu gaya bermain yang bisa menjanjikan banget untuk lu. Apalagi tadi di momen-momen terakhir soal glue wall moment, ya kan, 1 orang ngasih glue wall untuk jagain yang di rumah kuning, 3-nya ngeras yang di rumah Harry Potter gitu. Ini mantep banget dari EVOS. Overall itu aja yang bisa gue pantau, yang bisa gue review rotasi mereka. Kalau kalian punya info-info pendapat tentang tim EVOS Thailand, boleh komen di kolom komentar, kita tukeran pikiran, kita diskusi. Dan next, kira-kira tim mana lagi yang harus kita review rotasinya? Apa mungkin dari Indonesia atau mungkin dari internasional? Sebut aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga punya ide konten lain, kabarin ke gua, komen juga di kolom komentar. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, nyalain notifikasinya, oke Blay? Akhir kata, gua Jispen disokin. See you guys in the next videos.